informasi pemasaran dan menaksir harga. Adapun yang akan saya jelaskan untuk pertama kali yaitu sistem informasi pemasaran. Semakin pesatnya perkembangan ilmu, maka semua orang sudah banyak yang mengenal yang namanya internet. Maka dari itu sistem informasi pemasaran berupa digital menjadi dominan bagi produsen untuk memasarkan produknya terhadap konsumen. Jadi pemasaran sendiri itu apa? Jadi pemasaran itu merupakan kegiatan perorangan ataupun organisasi yang mana memudahkan dan juga mempercepat hubungan pertukaran dalam lingkungan dinamis melalui apa? Yaitu melalui penciptaan, pendistribusian, promosi dan juga penentuan harga barang dan jasa. Jadi ketika kita memiliki barang yang bagus namun tidak kita pasarkan, ya hasilnya percuma atau nihil gitu, karena tidak kita pasarkan. Peluang untuk mendapatkan konsumen itu sangat rendah, bahkan bisa jadi kita tidak sama sekali mendapatkan konsumen. Karena apa? Karena kita tidak melakukan yang namanya pemasaran. Jadi itu gunanya pemasaran. Sedangkan sistem informasi itu bagaimana sistem informasi itu bekerja? Jadi di sini sistem informasi berarti kata kuncinya adalah informasi untuk memecahkan suatu masalah. Adapun ini terikat sangat erat dengan yang namanya strategi pemasaran, yang mana di dalamnya ada 4 komponen, yaitu diantaranya ada price atau harga, ada promotion atau promosi, ada produk, dan yang terakhir ada place. Adapun yang pertama yaitu price. Price sendiri ataupun harga, bagaimana menentukan harga? Sebuah perusahaan dalam menentukan harga pastinya tidak sembarangan, melainkan melihat dari faktor-faktor aktivitas si produk tersebut. Contohnya, bagaimana berapa biaya bahan baku yang dibutuhkan si produk, setelah itu bagaimana proses produksi dan lain sebagainya. Nah, setelah ditentukan harganya, maka produk bisa dijual ataupun dipasarkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan komponen kedua tadi, itu adalah promotion ataupun promosi. Promosi di sini bisa dilakukan dengan iklan ataupun penjualan secara langsung. Dan yang komponen ketiga yaitu ada produk. Produknya yang dihasilkan produk apa nih? Misalnya seperti digital atau baju atau mungkin bisa barang habis pakai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada place atau tempat. Jadi kira-kira mau dipasarkan di mana? Di e-commerce ataupun di penjualan secara langsung, yaitu di pasaran. Bisa disimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran di sini merupakan satu kesatuan yang terikat dalam satu komponen, yang mana terdiri dari orang-orang, peralatan, prosedur untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, mengevaluasi, dan mendistribusikan informasi yang tepat waktu dan juga akurat, yang mana semua itu dibutuhkan kepada para pembuat keputusan pemasaran. Baik, selanjutnya tentang pentingnya sistem informasi pemasaran. Ya, dalam sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh sebuah perusahaan. Di antaranya, yang pertama, pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan perusahaan. Nah, dalam sebuah perusahaan pasti ada perkembangan naik turunnya. Nah, di situ kita bisa melihat perkembangan bisnis kita lewat informasi pemasaran, baik itu untung ataupun rugi. Lalu yang kedua, membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. Misal nih, di sebuah perusahaan ada produk. Nah, sistem informasi ada sebuah produk. Nah, produk itu harus dibuat dengan menggunakan mesin. Nah, kita bisa mengontrol mesin itu kita bisa mengontrol pengeluaran untuk mesin dan produk kita lewat sistem informasi pemasaran ini. Lalu selanjutnya, membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. Jadi seandainya terjadi kekeliruan pada saat mencatat data yang dimiliki oleh perusahaan, kita bisa
zaman yang sudah maju dan sistem informasi pemasaran yang sudah maju pula, yang sudah berkembang besar. Seperti bisa menggunakan metode jual online, contohnya kita bisa menawarkan produk kita melalui aplikasi Shopee ataupun Lazada. Kita bisa menggunakan itu. Jadi nanti pelanggan kita tidak perlu mendatangi pelanggan satu persatu, hanya perlu mengunggah produk yang kita miliki pada aplikasi Shopee atau Lazada. Jadi nanti jika pelanggan tertarik pada produk kita, mereka bisa memesan lewat aplikasi itu. Baik, mungkin cukup itu dari saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi sistem informasi pemasaran. Yang pertama, perencanaan pemasaran yang tepat. Maksudnya adalah sistem informasi pemasaran membantu dalam menyusun kebijakan pemasaran secara teratur, menyediakan semua informasi terkait pasar kepada manajemen, yang dimana tujuannya yaitu untuk mengatur semua operasi pasar. Yang kedua yaitu mengantisipasi permintaan pelanggan. Mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pelanggan
motivasi distributor, pengeceran, dan perantara lainnya untuk menyampaikan hal-hal dalam marketing intelijen yang penting. Yang ketiga, merekrut pekerjaan ahli eksternal untuk mengumpulkan komponen lain dalam marketing intelijen. Yang keempat, memperluas jaringan internal dan eksternal. Yang kelima, panel penasehat bagi pelanggan. Yang keenam, sumber data yang terkait dengan pemerintah. Yang ketujuh, mendapatkan informasi dari pihak eksternal seperti perusahaan riset dan vendor. Nah, dengan adanya marketing intelijen sistem, maka proses kegiatan pemasaran di perusahaan ataupun organisasi dapat berjalan secara maksimal. Jika pemasaran berjalan dengan baik, maka keuntungan yang akan diperoleh seperti proses penjualan, pendapatan, keuntungan, keunggulan kompetitif itu akan berjalan dengan secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem riset pemasaran, yang dimana sistem riset pemasaran ini adalah proses atau serangkaian yang menghubungkan produsen atau pelanggan dan pengguna akhir dengan pemasaran melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran atau penghasilan, atau menghasilkan, memperbaiki dan mengevaluasi tindakan pemasaran tersebut, atau memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Nah, biasanya di suatu penelitian ini yang dilakukan dalam bidang pemasaran ini bersifat sistematis dan terukur. Nah, hasil dari penelitian tersebut biasanya akan diberikan kepada bagian manajemen tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, pemasaran ini menjadi salah satu langkah yang wajib untuk dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk membantu menyusun perencanaan pemasaran. Nah, jadi kesimpulannya bisa dikatakan riset pemasaran merupakan mata dan telinga perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan pelanggan pada perusahaan Anda. Secara umum terdapat tiga fungsi utama riset pemasaran. Yang pertama, fungsi evaluatif, dan yang kedua fungsi understanding, dan yang ketiga fungsi prediksi. Nah, baik, kembali lagi yang pertama, fungsi evaluatif. Nah, sesuai dengan namanya, fungsi ini biasanya digunakan untuk melakukan evaluasi terkait program-program pemasaran yang telah dilakukan sebagai kegiatan perusahaan yang ingin melakukan review untuk membandingkan dengan produk asing. Nah, dan yang kedua fungsi understanding. Fungsi understanding ini, tujuan dari fungsi ini yaitu untuk memahami atau mengkonsumsi sebagai salah satu masukan yang memberikan pengaruh penting untuk perusahaan tersebut. Nah, dengan memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, tentu saja perusahaan itu lebih mudah dalam mencari tahu apa saja barang yang dibutuhkan oleh para pelanggannya. Dan yang ketiga,
fungsi prediksi. Nah, untuk fungsi predicting ini yang terakhir ini bisa dikatakan paling sulit dilakukan. Karena apa? Tidak dapat dipungkiri bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, sehingga umumnya prediksi ini yang dilakukan dalam riset biasanya dikatakan sebagai beresiko. Hal tersebut karena sifat dari hasilnya yang sangat relatif. Nah, selanjutnya metode riset pemasaran atau riset pemasaran adalah sebagai berikut. Nah, metode riset pemasaran atau riset pasar adalah kuesioner. Metode ini menggunakan formulir-formulir yang berisi daftar pernyataan bahwa dibutuhkan formulir akan sebagai kepada sampel riset tersebut dengan subjek riset yang digunakan. Misalnya Anda ingin melakukan riset bisnis minuman kekinian. Anda dapat memilih responden dari komunitas usia 13 sampai 25 tahun tinggal di Jakarta. Nah, terus di sini ada 3 tahapan atau 3 bagian lah ya. Yang pertama riset group, dan yang kedua survei, yang ke riset group. Nah, di riset group ini dilakukan dengan diskusi kelompok yang dimiliki motivasi sama terhadap suatu hal. Anda dapat menanyakan kebutuhan mereka, melakukan tes produk kepada mereka, dan juga memberikan pertanyaan terkait opini yang berkaitan dengan bisnis Anda. Yang kedua, survei. Nah, survei ini jika kuesioner dilakukan dengan responden tertentu, pastinya survei lebih bersifat acak. Sejatinya metode ini untuk mendapat gambaran umum yang diberikan atau yang berkaitan dengan bisnis Anda tersebut. Nah, dan selanjutnya yang terakhir, observasi. Nah, observasi ini, metode ini lebih bersifat deskriptif, di mana Anda mengamati langsung situasi pasar baik atau tidaknya. Nah, mengamati tren melalui media sosial seperti zaman sekarang, itu Anda dapat langsung mendatangi pasar dan juga mengamati suatu harga pasar, suatu